Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejarah Islam mencatat dengan tinta emas nama Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Beliau ini adalah sahabat Nabi yang tidak bisa melihat dengan indera penglihatan alias buta sejak lahir. Sosok istiqomah yang awalnya konon juga dikenal sebagai Umar atau Amr, tapi kemudian diganti Rasulullah menjadi Abdullah. Ini merupakan salah satu sahabat senior dan termasuk di antara as-sabiqunal awwalun, yaitu orang-orang yang pertama memeluk Islam. Beliau ini merupakan sepupu dari istri Rasulullah, Khadijah binti Khuwailid dari jalur ibu. Nama ayah beliau adalah Qais bin Jaidah bin Al-Usam dan ibunya Atikah binti Abdullah. Sedangkan nama Ummi Maktum sebenarnya hanya gelar atau sekedar nama panggilan yang melekat pada sang ibu, yang secara umum bisa diartikan sebagai ibu dari yang tersembunyi, sebuah sebutan yang mengacu kepada bayi Abdullah, buah hatinya yang lahir dalam keadaan buta. Sebagai salah satu orang pertama yang mengimani Islam, sudah pasti beliau juga termasuk salah seorang sahabat yang mengalami banyak persekusi oleh kaum musyrikin di Mekah. Luar biasanya, meski sering mendapat perlakuan keji dari kaum musyrikin Quraisy, beliau justru semakin membulatkan tekad untuk istiqomah berpegang kepada agama Allah. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan karunia-Nya berupa ilmu dan adab yang istimewa. Meskipun dia buta, dia tetap rajin menimba ilmu tentang Islam dan bahkan selalu pergi ke masjid setiap hari untuk sholat berjamaah. Dan pada suatu hari, Abdullah datang kepada Rasulullah meminta izin tidak bisa pergi sholat berjamaah karena tidak ada yang menuntunnya ke masjid. Abdullah berkata, "Wahai Rasulullah, bolehkah aku meminta keringanan untuk tidak mengikuti jamaah sholat subuh?" Rasulullah kemudian berbalik bertanya, "Apakah engkau mendengar azan?" Abdullah menjawab, "Ya." Rasulullah pun berkata, "Jika begitu, maka tidak ada alasan bagimu untuk meninggalkan sholat berjamaah." Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu memang tidak bisa melihat apapun, termasuk jalanan berbatu yang wajib dilaluinya untuk menuju masjid. Tapi telinganya tetap mendengar kumandang azan sebagai seruan untuk mendirikan sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Karenanya, agar tidak terlambat tiba di masjid, atas izin dan hikmah Allah Subhanahu wa taala, sebelum azan berkumandang, beliau selalu berusaha berangkat ke masjid, meskipun harus dengan meraba-raba tangan dan tongkatnya di jalanan yang dilalui demi menyambut panggilannya. Tidak terkecuali untuk sholat subuh di pagi buta yang gelap gulita. Jatuh bangun di jalanan sampai bagian tubuhnya terluka merupakan hal biasa bagi Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Hingga pada suatu pagi saat berangkat ke masjid di pagi buta, tanpa sepengetahuannya beliau tersandung sebuah batu yang lumayan tajam, hingga tersungkur dan dari kaki dan wajahnya mengalirkan darah segar. Luar biasanya, tanpa mengadu sama sekali, beliau langsung berdiri dan sama sekali tidak mengindahkan darah yang keluar dari luka-luka di kaki dan wajahnya, kecuali hanya mengusap untuk membersihkannya saja. Selanjutnya, beliau tetap bersemangat melanjutkan perjalanan menuju masjid. Tiba-tiba terdengar suara seorang pemuda menawarkan bantuan. Pemuda itu menawarkan diri menuntun Abdullah ke masjid dan bahkan menungguinya lalu mengantarkannya kembali pulang. Abdullah merasa bersyukur dan berpikir Allah telah mengirimkan penolong untuknya. Pemuda itu bukan hanya mengantar Abdullah sekali, tetapi setiap hari. Setiap hari pemuda itu menuntun Abdullah ke masjid dan menungguinya dengan sabar hingga selesai sholat, lalu menuntunnya pulang ke rumahnya lagi. Abdullah sangat berbahagia ada seseorang yang selalu menuntunnya dengan ikhlas tanpa meminta imbalan. Anehnya, sosok pemuda itu tidak pernah memberitahu namanya. Abdullah selalu menanyainya, tetapi pemuda itu selalu mengelaknya. "Wahai Fulan, bolehkah aku mengetahui nama dan asal-usulmu, agar aku bisa mendoakan perbuatan baikmu ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala?" tanya Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu kepada sosok pemuda asing baik hati tersebut.
Hingga suatu hari Abdullah bersikeras ingin mengetahui nama si pemuda itu. "Wahai anak muda, bolehkah aku mengetahui nama dan asal-usulmu agar aku bisa mendoakan perbuatan baikmu ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan jika engkau masih tidak mau menjawab, maka aku tidak akan sudi lagi engkau tuntun untuk pergi ke masjid." Karena sosok pemuda itu masih ingin menuntun Abdullah, maka dia pun memberitahu identitasnya. "Baiklah, aku katakan siapa aku, dan engkau tidak perlu mendoakanku, karena sebenarnya aku adalah iblis," sahut sosok pemuda tersebut. "Bagaimana mungkin kau selalu mengantarku pulang pergi ke masjid, sedangkan pekerjaanmu mengganggu dan menghalangi orang yang beribadah kepada Allah?" Jawab Abdullah yang saat itu benar-benar terkejut setelah ia tahu yang menuntunnya setiap hari adalah iblis laknatullah. Kemudian iblis itu pun berkata, "Masih ingatkah engkau saat pergi ke masjid, lalu engkau tersandung batu dan berdarah? Aku mendengar malaikat mengatakan bahwa separuh dosamu telah diampuni karena hal itu. Aku tidak mau engkau terjatuh lagi hingga habislah dosamu diampuni semuanya." Abdullah tercengang. Ternyata sosok pemuda yang dikira baik hati adalah iblis yang tidak rela jika dosa-dosanya diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah dari kisah ini, iblis adalah musuh yang nyata bagi umat manusia. Bagaimanapun caranya, iblis akan selalu berusaha keras untuk menjerumuskan umat manusia. Oleh karena itu, di setiap saat kita harus selalu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan demikianlah sedikit kisah ini. Mudah-mudahan bisa diambil hikmah dan manfaatnya, supaya kita bisa selalu berhati-hati dalam menjalankan hidup ini dan selalu meminta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada kesalahan dalam penyampaian ini, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya, karena sesungguhnya kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan itu milik saya sebagai manusia biasa. Saya akhiri, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.